Capres 2014. Nah, ini sesi yang sangat menarik karena kedua calon diberikan kesempatan untuk saling bertanya. Masing-masing calon bisa menanyakan 3 kali. Setiap pertanyaan disampaikan dalam waktu 1 menit dan jawaban dalam waktu 3 menit. Kesempatan pertama untuk bertanya adalah Bapak Joko Widodo. Silakan, waktunya 1 menit dari mulai sekarang. Bapak Prabowo, saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak mengenai DAU dan DAK. Terima kasih. Pak Prabowo, 3 menit waktu jawaban Anda dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. DAU dan DAK, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus itu harus kita tingkatkan untuk daerah-daerah. Itu hanya bisa kita lakukan kalau penghasilan negara tambah. Jadi dana ke daerah, dana ke kabupaten, dana ke kecamatan dan ke desa bisa naik kalau penghasilan negara naik. Inilah yang saya sudah bertahun-tahun berjuang di mana-mana, bagaimana caranya penghasilan Indonesia tidak bocor ke luar negeri. Selama ini sumber-sumber ekonomi kita dikuasai oleh sebagian besar orang asing atau perusahaan-perusahaan asing. Jadi nilai tambah dari kekayaan kita keluar. Bagaimana kita akan tambahkan DAK, DAU kalau uangnya selalu pas-pasan. Ini inti daripada masalah. Jadi saya menganjurkan kepada seluruh bangsa bagaimana caranya kita bisa mengamankan kekayaan negara itu. Baru kita alirkan dana ke daerah-daerah untuk mempercepat pembangunan. Saya kira itu. Terima kasih. Waktunya, masih ada waktu Pak Prabowo. Pak Prabowo, masih ada waktu? Cukup? Oke. Berikutnya, kami persilahkan kepada Pak Prabowo untuk gantian menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Joko Widodo. Waktunya 1 menit dari mulai sekarang. Pak Joko Widodo, kita mengerti bahwa kondisi ekonomi dunia kurang menguntungkan akhir-akhir ini. Pertumbuhan ekonomi dunia kurang lebih sekarang 3%, 3,3. Indonesia agak lumayan, tahun ini masih di atas 5%. Kalau seandainya Bapak terima mandat dari rakyat, apa target pertumbuhan ekonomi yang Bapak canangkan? Dan bagaimana strategi Bapak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang Bapak targetkan itu? Terima kasih. Pak Joko Widodo, silakan menjawab. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Prabowo. Ke depan saya meyakini bahwa ekonomi kita akan bisa tumbuh di atas 7% dengan catatan-catatan. Yang pertama, iklim investasi beserta regulasinya itu betul-betul terbuka dan memberikan kesempatan kepada investor-investor lokal untuk bergerak menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, di bidang perizinan yang terlalu lama seperti yang kita lihat sekarang ini, harus berani kita pangkas secepat-cepatnya agar investasi yang hadir di dalam pergerakan ekonomi kita itu betul-betul kelihatan mereka dilayani dan disambut. IMB misalnya, bisa IMB online. SIUP, bisa SIUP online. TDP, bisa TDP online. Saya kira cara-cara sistem seperti itu kalau kita lakukan dan investor diberikan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan, untuk membuka investasi terutama di daerah-daerah, saya yakin insya Allah
7% bukan sesuatu yang sulit. Kemudian yang ketiga, arah industri yang ke ekspor harus dibuka seluas-luasnya, harus diberikan insentif yang sebesar-besarnya. Industri itu industri apa? Industri kecil yang ada di desa-desa, industri rumah tangga yang ada di kampung-kampung. Produk mereka bisa kompetisi di dunia, asal mereka diberikan ruang untuk memasarkan barangnya. Oleh sebab itu ke depan menurut saya dubes-dubes kita juga jangan hanya berdiplomasi saja, tetapi beliau harus juga menjadi marketingnya negara. Mereka harus bisa memasarkan produk-produk dari desa, produk-produk dari kampung-kampung yang mempunyai kualitas internasional. Saya kira kesempatan itu sangat terbuka karena kompetisi, mereka bisa berkompetisi, harganya kompetitif, kualitasnya juga baik, hanya mereka memerlukan dorongan dari pemerintah. Dengan cara-cara seperti itu, hal-hal yang konkret seperti inilah saya kira yang dibutuhkan oleh negara ini. Dan saya meyakini, saya ada pelaku 28 tahun di industri kecil, di industri kampung, dan saya meyakini ini bisa kita laksanakan asal negara hadir. Waktunya Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pak Joko Widodo, silakan bertanya kembali. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari sekarang. Bapak Prabowo, tadi Bapak kelihatannya banyak menyampaikan bahwa uang kita ini banyak. Tetapi kalau kita lihat dalam 2 tahun ini, kita mengalami yang namanya defisit perdagangan dan juga defisit APBN terjadi dalam 2 tahun ini. Apa yang salah menurut Bapak dalam hal ini? Terima kasih. Pak Prabowo, kami berikan kesempatan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Terjadi defisit perdagangan dan defisit anggaran justru yang saya sebut tadi, karena kekayaan negara bocor ke luar negeri. Ya, esensinya itu, Pak. Karena kekayaan negara keluar, kenapa keluar? Karena sebagai contoh, kita punya persediaan crude oil, ya, minyak bumi sudah juga menurun. Kita tambah import. Harga crude oil, harga minyak bumi naik di dunia, $100 per barrel. Jadi beban untuk impor kita sangat tinggi. Itulah terjadi defisit perdagangan. Defisit anggaran sama. Kebutuhan-kebutuhan kita, janji-janji para pemimpin, sebagaimana juga Bapak terus keluarkan kartu ini dan kartu itu. Itu Bapak bilang ada anggarannya. Ya, anggarannya ujung-ujungnya kan dari APBN. Nah, APBN dari mana? APBN tidak jatuh dari langit. APBN itu dari kekayaan negara. Dan kekayaan negara kita sekarang bocor. Pak Joko Widodo, itu esensinya. Ini yang saya perjuangkan kepada seluruh elit Indonesia. Kekayaan kita bocor. Ketua KPK 7 September 2013 mengatakan bocornya 7.000 triliun, Pak. Persisnya 7.200 triliun. Itu angka beliau. Angka saya 1.134 triliun bocornya. Jadi kalau Bapak tanya kenapa defisit perdagangan dan kenapa defisit APBN, itu intinya. Harus ada pemerintah yang berani untuk menutup kebocoran itu. Baru kita tidak defisit, bahkan kita bisa surplus. Kita nanti jadi negara macan Asia kembali. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Prabowo, kami berikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Mulai dari sekarang.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan sangat penting. Selama ini kita sekarang wajib belajar 9 tahun. Saya bertanya, apakah Saudara Joko Widodo setuju bahwa wajib belajar harus 12 tahun? Dan apabila setuju, para pakar mengatakan ini butuh tambahan biaya sekitar 40 triliun. Apakah Bapak Joko Widodo juga setuju dengan penambahan ini dan sanggup untuk mendukung gagasan ini? Wajib belajar 12 tahun dengan peningkatan investasi di bidang pendidikan tambahan 40 triliun. Terima kasih. Pak Joko Widodo, silahkan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa pembangunan manusia itu dimulai dari bidang pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi hal yang utama bagi kami. Tetapi memang pendidikan ini harus ada evaluasi dan harus ada perubahan. Menurut kami, pendidikan di tingkat SD itu 80% harus berbicara masalah yang berkaitan dengan pendidikan karakter, pendidikan akhlak, pendidikan mental, pembangunan sikap dan mental. Baru yang 20 itu yang pengetahuan. Yang di SMP 60-40. 60 itu adalah pendidikan karakter, 40-nya pengetahuan. Di SMA SMK baru 20-80. 80-nya pengetahuan dan keterampilan. Oleh sebab itu, dengan cara inilah kita akan mendapatkan manusia-manusia yang punya sikap mental, mempunyai etos kerja, mempunyai budaya kerja, sehingga ke depan apabila itu kita lakukan, kita akan mempunyai manusia-manusia yang mempunyai produktivitas tinggi dan mempunyai daya saing tinggi. Oleh sebab itu sekali lagi, pendidikan merupakan hal yang utama, yang tidak bisa ditawar-tawar. Berapapun yang dibutuhkan untuk pendidikan dalam rangka investasi kita ke depan, dalam rangka produktivitas, dalam rangka daya saing, itu akan kita berikan. Apalagi hanya 40 triliun. 40 triliun ini bisa dicari, gampang sekali. Asal efisiensi di bidang kelistrikan bisa kita lakukan. Dari BBM diganti kepada gas, dari BBM diganti kepada batu bara, itu sudah menghemat hitungan kami, 70 triliun bisa kita hemat dari situ. Masukkan saja ke bidang pendidikan, nggak ada masalah. 12 tahun merupakan hal yang menjadi kewajiban kita bersama, agar sekali lagi kita mempunyai manusia-manusia Indonesia yang punya produktivitas yang tinggi, mempunyai daya saing yang tinggi, sehingga kekayaan alam yang ada di negara kita ini dikelola oleh kita sendiri, orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia, dan itu bisa kita lakukan kalau kita mempunyai manusia yang mempunyai pendidikan, yang mempunyai produktivitas, dan yang mempunyai daya saing. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Joko Widodo. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bapak Prabowo, kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, Tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini untuk tim pengendalian inflasi daerah, Pak Prabowo. Terima kasih. Oke, silakan Pak Prabowo. Iya, saya kan tidak menguasai setiap singkatan. Bagaimana meningkatkan peranan? TPID, kalau itu adalah fungsi daripada pemerintahan, bagaimana meningkatkan peran? Ya, itu adalah tugas seorang kepala daerah untuk meningkatkan perannya itu.
itu kan tim pengendalian. Berarti kalau mau ditingkatin perannya, ya itu fungsi daripada kepemimpinan dan manajemen para kepala daerah masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Waktunya masih ada, Pak Prabowo? Cukup? Oke. Baik, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Prabowo Subianto. Silakan dimulai dari sekarang. Pak Joko Widodo, dari paparan Bapak dan pembicaraan Bapak tidak kedengaran tentunya, mungkin sudah ada perencanaannya, tapi tidak dibahas tentang infrastruktur. Negara kita sangat besar, tantangan bagi bangsa kita sangat-sangat besar. Bagaimana kita mau meningkatkan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kalau Bapak tidak membahas sama sekali tentang infrastruktur? Tolong berikan gambaran apa rencana Bapak tentang infrastruktur ini. Jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Pak Joko Widodo, mulai Terima dari kasih Pak sekarang. Prabowo. Saya kira di depan tadi sudah saya sampaikan mengenai infrastruktur, tapi memang belum kita jelaskan. Infrastruktur di negara kita ini, menurut saya ke depan yang paling penting adalah tol laut. Tol laut ini penting sekali. Sehingga yang namanya kapal dari barat sampai ke timur, dari ujung Sumatera sampai nantinya di Papua, itu selalu ada. Bolak-balik. Kenapa ini harus ada? Karena yang kita lihat, semen yang ada di Jawa harganya 50-60 ribu. Di Papua bisa 1,2, bisa 1 juta, bisa 1,5 juta, bisa 500 ribu. Kalau tol laut ini kita bangun, deep seaport kita bangun di Sumatera, deep seaport kita bangun di Jawa, deep seaport kita bangun di Kalimantan, deep seaport kita bangun di Sulawesi, di Papua, ini akan memberikan rasa keadilan. Karena nantinya harga semen di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Papua itu akan sama atau hampir sama. Tidak seperti sekarang. Ada sebuah harga yang sangat berbeda sekali. Karena infrastruktur tidak dibangun berdasarkan kelautan. Karena kita ada negara maritim dan laut tidak diberikan perhatian. Kemudian yang kedua, dan transportasi laut merupakan transportasi yang sangat murah. Saya berikan contoh lagi. Saya, ini pelaku, mengirim kontainer dari Jawa ke Eropa, dengan dari Jawa ke Papua, itu lebih mahal dari Jawa ke Papua, karena nggak ada tol laut. Nggak ada kapal besar yang selalu wirawiri dari ujung barat ke ujung timur. Yang kedua, yang murah untuk manajemen distribusi logistik, selain tol laut, yang kedua adalah double track kereta api. Baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Jawa, yang di Kalimantan, di Papua, double track kereta api ini penting sekali. Karena ini angkutan yang sangat murah, selain tadi kapal. Oleh sebab itu, uang yang ada harus dikonsentrasikan kepada infrastruktur yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Tol laut, kereta api itu menjadi penting bagi kita semuanya. Tidak hanya untuk distribusi logistik, tetapi juga bisa mengangkut orang dengan biaya yang sangat murah. Saya kira itu. Terima kasih. Kedua calon presiden dapat melanjutkan sesi pertanyaan ini setelah rehat berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat Capres 2024.